Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الكرام, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, para asatidzah.
Ini mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali nikmat Allah meliputi kita dengan diberikannya kesehatan, alhamdulillah juga kesempatan dan kemauan untuk hadir di salah satu dari rumahnya ini, yang siapa masuk ke dalamnya, duduk di majelisnya, tidak ada yang rugi seorang pun. Mudah-mudahan hati kita tetap bersyukur agar nikmat-nikmat yang diberi semakin bertambah dan semakin membuat kita senang dan gembira. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Selawat bersambung kepada ahli baitnya, para sahabat, tabi'in dan siapapun yang mengikutinya sampai hari berbangkit nanti. Semoga kita termasuk yang mendapatkannya pula. Amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah tentang adabu al-Imam Asy-Syafi'i wa manaqibuh. Selesai dari bab tentang bad'u au nash'atu bad'ul Imam Asy-Syafi'i fi talabil ilmi. Sekarang Masya Allah, jazakallah khair, syukran. Masuk pada bab qaulu Syafi'i fit talab. Qaulu Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala fit talabi. Perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang talabul ilmi, tentang talabu al-ilmi. Artinya bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dinukil daripadanya perkataan-perkataan atau ilmu yang menjadi rujukan yang sentiasa dikutip oleh orang sepanjang masa. Itu tidak lain tidak bukan karena Allah berikan dia kedalaman pemahaman yang barangkali orang belum terbayang, tapi dia sudah mencetuskannya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika ditanya, hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'? Apakah Rasulullah mengkhususkan kalian dengan sesuatu? Jawabannya tidak, kecuali wasiatnya kepada Ahlul Bait, kemudian fahmun utiyahu ar-rajul, atau pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang dari kami yang tidak diberi kepada yang lain. Dan ini subhanallah, Ali bin Abi Thalib rahimahullah utiya al-hikmah, diberikan kata-kata hikmah yang mungkin yang lain tidak memahaminya atau belum mendapatkannya. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, sehingga tidak jarang pula orang memalsukan kata-kata hikmah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, seperti perkataan Allahu mawjudun bila makan, Allah ada tempat-tempat, adalah ucapan yang tidak sah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, karena tidak ditemukan sanadnya dimanapun dalam kitab-kitab hadis atau kitab-kitab riwayat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah termasuk orang yang Allah berikan itu, yang diakui seperti yang akan kita lihat dalam riwayat-riwayat ini, diakui oleh orang-orang hebat seperti Imam Ahmad rahmatullahi alaihi dan yang selainnya. Qala Ar-Rawi rahimahullah ta'ala akhbarana Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim
telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim. Ini penulis kitab ini, Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Handhali Ar-Razi, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim, sahibu kitab At-Tafsir yang terkenal, dan juga Al-Jarh wa Ta'dil. Qala akhbarana Abi, telah menceritakan kepadaku atau kepada kami bapakku, yaitu ayahnya sendiri, yang merupakan ikonnya ilmu hadis. Ikonnya ilmu hadis, tempat bertanya imam-imam seperti Al-Bukhari rahimahullah. Dan beliau kalau disebut ilmu ilalil hadis wa rijalil hadis, maka Abu Hatim termasuk salah satu tiang utamanya. Qala hadatsana Muhammad ibn Yahya ibn Hassan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yahya ibn Hassan Al-Misri. Qala sami'tu Ahmad ibn Hanbal, kami mendengar Ahmad, atau saya mendengar Ahmad ibn Hanbal. Qala kanat aqfiyatuna ashabil hadis fi aidi ashabi Abi Hanifah ma tunza. Kanat aqfiyatuna, dulu tengkuk kami, dalam sebagian naskah aqdiyatuna. Kalau aqfiya jamak qafa, ini namanya qafa, tengkuk. Kalau aqdiyatuna jamak daripada qadha. Qadha artinya pengadilan. Jadi qadha adalah pengadilan. Dulu hakim-hakimnya banyak ditunjuk dari pengikut Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah sendiri tidak mau. Apa sebab? Karena dalam memutuskan putusan hukum memerlukan kejelian, ketelitian, kesabaran, dan kedalaman pemahaman supaya tidak keliru dalam menyampaikan hukum. Tapi yang diisbat dalam riwayat ini adalah aqfiyatunya jamak qafa. Dulu tengkuk-tengkuk kami ashabil hadis, para ulama-ulama hadis, fi aidi ashabi Abi Hanifah, dipegang oleh murid-murid Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Artinya kalau tengkuk kita dipegang orang, maknanya ini mau gantong ku awak apa nama? Terpaksa mengikut ngok angguk ile kan. Nah, kalau tidak ada ngok tulang ni terpaksa angguk. Nah, artinya kami dalam artian dalam memahami makna hadis-hadis itu harus tunduk pada murid-murid Imam Abu Hanifah rahimahullah, karena mereka memang biasa dengan ketajaman analisa. Dan ini biasa sebab Nabi SAW sudah ucapkan rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Kadang-kadang yang membawa fikih itu kan, yang dibawa Nabi ini kan fikih ini. Al-Quran dan hadis mengandung fikih, tapi laisa bifaqih. Dia sendiri bukan pakai, tidak paham. Dia bawa dalilnya, tapi dia tidak bisa menggunakannya seperti yang ahli. Bukan tidak paham sama sekali, tidak. Bukan tidak paham sama sekali, tetapi tidak sedalam orang yang ahlinya. Tidak sedalam ahlinya. Awak kalau punya pila lado, jo garam aja, yes, mungkin pipi lado dua no bisa dakwanya, tapi yang ahli mungkin bisa lebih dari itu, ya. Kemudian pipila dua awak je pipila dua orang ahli sama, kan tak sama dah. Kan tak cuba sodoma makan yang kinang ke, tu minta pilado kayaknya tahu sama so, tak sama pakai lagan, sama pakai tangan, sama pakai garam, sama pakai lado, tapi rasa tak sama. Begitulah lebih kurang. Ya, untuk meyakinkan tuan-tuan, ada sebuah kisah, bukan kisah, para ulama hadis. Di antaranya adalah Abbas bin Muhammad Ad-Duri, murid Yahya bin Ma'in. Kemudian Ibrahim bin Muhammad Al-Junaid, juga murid Yahya bin Ma'in. Dan Ibnu Muhriz
Mereka bertiga sedang diskusi hadis. Akhbarana, hadatsana, la hadza khata, hadza shawab, khalafa fulanan dan sebagainya. Tiba-tiba dikejutkan oleh seorang nenek-nenek atau ibu-ibu yang sudah agak bersebaya. Syekh, nanya dulu. Dengan orang baca hadis tentu dia nanya kan. Boleh tanya buyahnya. Silakan. Ataghsilul haidu al-janazah? Boleh enggak wanita haid memandikan jenazah? Dapat jawab ya. Dia tentu di mana sondok hadis tentu deh, tapi ketika ditanya tentang hukum seperti itu, mereka pun pada terpagu-dua setengok. Apa cunya? Mana jawaban? Akhirnya alhamdulillah datang Abu Thawr. Sahibul Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Datang Abu Thawr, sahabat Imam Syafi'i dan juga sahabat Muhammad al-Hasan Syaibani dan lainnya. Alaiki bihadzal rajul fa innahu afqahu minna. Tolong tanya bapak itu, dia lebih faqih dari kami. Lalu ditanya pertanyaan yang sama. Qala na'am, dia jawab iya. Mendengar jawaban iya tadi yang tiga pada heran, min aina laka dzalik? Dari mana kamu dapat hadisnya, dapat dalilnya bahwa wanita haid boleh mandikan jenazah? Qala ma haddatstumuni, hadis yang kalian sampaikan ke saya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha nawilinil khumrata minal masjid. Dari Aisyah radhiyallahu, Nabi berkata kepadanya, ya Aisyah, tolong ambilkan sajadah saya di masjid. Qalat, Aisyah menjawab, inni haid, saya Rasulullah sedang haid. Jadi sudah maklum di kalangan wanita sahabat, wanita haid tak boleh berdiam di masjid. Nah, sekarang kan sebagian memfatwakan bahwa asal terjaga kebersihannya boleh wanita haid tinggal di masjid. Ini pendapat menurut saya lemah, karena jumhur mengatakan tidak boleh. Illahnya bukan masalah bersih tidak bersih, karena dulu juga ada alat untuk menjaga kebersihan. Istathfiri, letakkan sesuatu yang membuat tidak mengalirnya darah, ya, misalnya orang istihadah, supaya tempat tidak terkotori, maka ada istishar, yaitu memakai qutun, memakai kapas dan kain perca untuk membatasi jangan sampai terkotori. Oleh sebab itu wallahu alam, saya cenderung pada pendapat jumhur, sebagian besar ulama, yang mana wanita haid tetap tidak boleh berdiam di masjid walaupun untuk mengajar atau belajar. Wallahu taala alam. Sebagian kan dalam fatwakan boleh sekarang kan. Sekarang banyak pula pertanyaan. Azab lo ada pertanyaan kadang. Iya, azab lo pertanyaannya banyak yang memfatwakan boleh. Sekarang tentu bertanya mereka enggak. Saya katakan tidak, tetap tidak. Sebab sudah ma'ruf di Aisyah radhiyallahu inni haid, saya sedang haid. Berarti haid tidak boleh masuk masjid. Nabi tidak mengingkari perkataannya itu, tapi Nabi hanya mengatakan inna haidataki laysat biyadiki, sesungguhnya haidmu itu tidak di tanganmu. Di sini juga diartikan orang dengan biyadiki, bukan pada kuasamu, ya, bukan pada kuasamu. Ini juga takwil, ya. Yang benar adalah bahwa haidmu itu bukan di tanganmu, artinya akan mengambilkan. Ini untuk mengambil apa kayak doang tangan kan. Jadi bukan masalahnya masa-masa haid bukan di tangan, maksudnya bukan kuasa, tidak. Maksudnya adalah engkau masuk ke masjid, tangan saja yang masuk. Tangan masuk, haid kamu bukan di tanganmu. Maka Nabi bolehkan dia mengambil sajadah Nabi di masjid dengan tangannya. Sebab kalau maknanya laysat biyadiki, bukan pada kuasamu, kenapa Nabi ketika iktikaf, rambutnya disisir oleh Bunda Aisyah? Di mana disisir? Dalam masjid atau di luar? Di luar masjid. Andainya boleh dia masuk pakai pampas, pakai apa namanya? Iya sama maknanya istasfiri itu, maknanya pakai penghalang, masuk sisir rambut saya, habis itu pulang. Jelas? Tapi Nabi justru mengeluarkan kepalanya dari pintu, disisir oleh Ibunda Aisyah dari luar. Asyik ya kalau rambut kita disisirkan oleh istri kita.
Cuman di awak jang dumah terpaksa obok pendek tahu nak jen. Ayah ada alasan untuk tidak disisir oleh isteri. Jadi itu termahak juga je. Dia sama panjang obok nak. Sebab kalau panjang tak sampai bini menyikir nak. Jadi terpaksa obok pendek tahu nak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna daripada kanat aqfiyatuna, dulu tengkuk-tengkuk kami ashabil hadis dipegang oleh murid-murid Abu Hanifah rahimahullah, karena murid-murid Abu Hanifah memang ahli dalam bahasa kitanya berdiskusi, beradu argumentasi. Kalau ahli hadis kan dah lurus, nah, tapi istiqamah. Taib, hatta ma tunza, ini tidak bisa dilepas. Hatta ra'ayna Syafi'i, sampai kami bertemu dengan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, naam, seperti dalam muqaddimah kemarin, dikenal dengan Nasirul Hadis. Sebab kalau imam dan murid-murid Abu Hanifah lebih banyak ke logika, kadang bertentangan dengan dalil, dengan sunnah Nabi SAW. Sekarang datang Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengalahkan mereka, tapi dengan dalil. Jadi rupanya alat tu ada sama kita, cuma tidak belajar jurus menggunakannya. Ya, alatnya ada, cuma jurus karena biasanya memang ahli hadis itu suka hafal, riwayatkan, amalkan, gitu. Tapi kalau Abu Hanifah rahimahullah, karena dia di Kufah dulu sedikit hadis, jadi karena barangnya sedikit, terpaksa yang satu itu diuli-ulikan terus, sehingga menghasilkan banyak produk hukum. Secara qiyas sahih barangkali, tetapi kadang-kadang secara dalil tidak sahih, karena tidak semua qiyas yang sahih diterima apabila bertentangan dengan dalil, karena la ijtihada ma'an nas, dan ini ada pada bab-babnya nanti. Kaum muslimin muslimat, hatta jara'aina Syafi'i, sampai kami melihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena Imam Syafi'i bisa menghadapi orang-orang ahli ra'yi itu, yang ahli ra'yi yang mengandalkan logika itu dengan Al-Quran dan hadis, khususnya hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Karena sebenarnya hampir setiap setiap unsur daripada hukum-hukum itu ada dalilnya masing-masing. Cuman kadang-kadang karena belum sampai ke kita, akhirnya digunakan dalil yang sama untuk masalah yang berbeda. Dan sampai hari ini cara istinbat seperti ini masih banyak yang memakainya. Dia tidak mengaku mazhab Abu Hanifah, tetapi cara berpikirnya seperti cara berpikir mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, cara Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, seperti yang kita lihat dalam banyak masalah. Wa kana afqahan nasi bi kitabillahi azza wa jal wa fi sunnati Rasulillah SAW. Nah, Syafi'i ini adalah orang yang paling faqih terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma kana yakfihi qalilut talabi bil hadis. Ma kana yakfihi qalilut talabi bil hadis. Karena fikihnya yang dalam itu walaupun sedikit menuntut ilmu hadis dibanding ulama yang lain, tapi baginya cukup. Ya, baginya cukup. Karena memang kaum muslim dan muslimat, senjata itu kadang-kadang tergantung yang menggunakan. Ya, punya dulu senjata, misalnya tuan-tuan sering menyebut samurai yang paling tajam, ya enggak. Yang tajam itu adalah pedang Damaskus. Ya, itu menurut pengakuan ahli samurai sendiri. Jadi, pedang Damaskus. Cuman produknya tidak samurai. Sebenarnya samurai kan produknya mendunia, pedang Damaskusnya terbatas. Ya biasalah di dunia Islam itu yang namanya produk kita dibatasi. Kecuali pakai merek mereka. Ya, pahamnya enggak? Buat sepatu di Cibaduyut
Wah, awak buat sudah itu diekspor ke Amerika. Jole di tengah jalan ke abunya lu sampai ke Amerika dibuat cap Nike, Nike atau Ocudas. Adidas. Kan tak kan payah warna buat cap dulu lah. Sudah itu buat made in Amerika. Dari sampai 45.000 menjadi sampai 50.000. Paham? Jadi kaum muslimin dan muslimat, mata Allah. Jadi kodok-kodok sini itu jawabnya. Nah, buat motor, ndak boleh kalau lisensi dah kan? Kan ya? Tak apa saja motor uang. Ndak tiap hari Indonesia buat motor? Hah? Lebih tabang juga ada awak mah, cuma ndak boleh. Kalau tuan buat jo boleh dia. Paham ndak? Kan tak apa-apa saya cuba ni. Ini kalimat bulio tu lain lagu lain arti lah. Kau bisa membuat tapi ndak bulio. Kalau ndak bulio dak nangten, tuak buat jo bulio tu awak. Le faham bulio pertama tu, bulio kedua lain lah. Jadi ketika dulu N2 N12 dulu ya, N50 ya. Pesawat mulai diproduksi, boleh awak. Ndak boleh buat dah. Tiba-tiba awak buat je. Akhirnya boleh. Iaitu dengan krisis moneter. Masya-Allah. Azab wa buat ya. Alhamdulillah. Tapi ala kulli hal. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi pedangnya itu bagus. Cuman kadang yang menggunakannya yang kurang ahli. Jadi Imam Syafi'i datang kepadanya hadis sunnah Nabi alaihissalam sehingga menjadi senjata yang ditakuti oleh kawan dan lawan. Dan coba-coba dekat. Nah, karena dari arah manapun orang itu datang, maka dia akan bisa menggunakan. Makanya murid Imam Abu Hanifah yang termasuk paling terkenal, yang paling ahli berjelalah. Apa berjelalah? Kena lupa tuan-tuan. Basih jenbat ndak bestong kau ndak tahu. Basih gang lain lah. Adu argumen lah ya, yang berdebat ya. Paling ahli berjelalah. Tapi ketika bertemu dengan Asy-Syafi'i, banyak sering mereka sampai putih-putih buah baju Muhammad bin Hasan berdebat dengan Syafi'i. Ini kopuk. Gempal. Ya, dan kau kenek pokoknya. Jadi bandingnya. Jadi berdebat sampai putih-putih buah bajunya ini. Saking sengitnya perdebatan dengan Imam Syafi'i. Kalau sampai putih berarti lawan boek itu lawan ini kan. Berat sekali. Yang berat. Cuman bedanya mereka dengan kita. Awak kalau sekali debat lawan tu tidak pengen jawab misalnya. So dakwah mau jadi bos ujinya semeja. Kan ya? Kalau Imam Syafi'i dengan Muhammad Hasan tidak merusak ukhuwah di antara mereka. Apa sebab? Dua-duanya sama-sama mencari kebenaran, bukan mencari ketenaran atau pembenaran. Setelah debat ditanya ke Muhammad bin Hasan, "Kaifa ra'aita Asy-Syafi'i?" Bagaimana menurutmu Asy-Syafi'i? Qala ma ra'aitu fatan aqala minhu. Saya tak pernah bertemu dengan anak muda, karena dia lebih muda dari Imam Syafi'i, dia lebih tua dari Imam Asy-Syafi'i. Saya tak pernah bertemu dengan anak muda yang secerdas Asy-Syafi'i. Diakui oleh Imam Muhammad Al-Hasan. Sebaliknya ditanya pula Imam Syafi'i di tempat yang terpisah. Ya, kan biasa kan canda punya buyanya waswaja Muhammad Hasan. Wallahi ma raaitu saminan amla'a ilman minhu. Sebanyak ini bertemu dengan orang yang gemuk, tidak ada yang orang gemuk yang penuh dengan ilmu badannya seperti Muhammad Ibn Hasan. Jadi gopuk baisi, gopuk padek, bukan gopuk apa namanya, bukan gopuk loyo gitu, bukan gopuk ayu, tapi gopuk baisi, berdagang.
Akhirnya sama-sama memuji mereka. Karena memang begitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi qalilul talab bil hadis cukup baginya, karena senjatanya mau senjata pemungkas. Maka sunnah ini kaum muslimin, seperti kata Imam Ibn Rajab atau selainnya, saya lupa, Ibn Rajab atau Ibnul Jauzi mengatakan, mastadalla ashabul bid'ah bi haditsin aw bi sunnatin illa wa fil hadithi nafsi aw fi sunnati nafsiha dalalatun ala raddiha. Tidak sekalipun ahli bid'ah berdalil dengan sunnah atau dengan hadis Nabi, kecuali dalam hadis itu sendiri ada dalil untuk menolak bid'ahnya itu. Ada dalil untuk menolak bid'ahnya itu. Nanti coba buat bid'ah cik, itu dalilnya hadis. Buat coba. Dari saja buat. Buat bid'ah itu paling sana. Buat bid'ah itu paling sana. Tidak ada satu pun. Makanya orang yang berhujjah dengan hadis mesti kuat dan kokoh. Mesti kuat dan kokoh. Karena apa? Karena hadis tidak mungkin dijadikan dalil untuk berbuat bid'ah. Kalau dijadikan juga orang, dalam hadis sendiri ada pembantahnya. Dalam hadis sendiri ada pembantahnya langsung. Apa contoh? Sebanyak itu contoh. Nah, sebanyak itu contoh. Misal, sering dijadikan orang dalil untuk mensahkan bid'ah hasanah dengan hadis Bilal ibn Rabah. Yaitu Nabi SAW suatu hari bermimpi masuk surga. Inni lam adkhulil jannah, saya belum pernah masuk surga. Wa inni dakhaltul jannatal barihah, tapi saya malam tadi mimpi masuk surga. Wa sami'tu khashkhasataka amami, saya mendengar suara sendalmu di depanku, di hadapanku. Berarti Bilal masuk surga apa enggak? Masuk surga, karena mimpi Nabi itu hak. Madza kunta taf'al, apa yang selalu kau lakukan? Lalu dijawabnya, ya Rasulullah, ma ahdatsu qat illa wa tawadda'tu indah. Tak pernah wuduk saya batal kecuali saya berwuduk kembali. Wa ma tawadda'tu qat illa wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini. Dan tidak pula saya berwuduk sekalipun kecuali saya salat 2 rakaat. Sebagian atau banyak dari kalangan ahli bid'ah atau yang mengatakan bid'ah hasanah menjadikan ini dalil untuk membolehkan bid'ah. Padahal bid'ah itu tidak ada di zaman Nabi. Kan definisi bid'ah adalah sesuatu yang diadakan setelah Nabi. Zaman Nabi tidak ada bid'ah, sebab agama itu belum sempurna. Jelas ya? Maka definisi bid'ah seperti kata Ibnu Hajar rahimahullah, i'tiqadu syai'in lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meyakini sesuatu bagian dari agama yang tidak menjadi bagian dari agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat melakukan sesuatu disetujui oleh Nabi, itu kan bukan bid'ah. Dia melakukan lalu disahkan Nabi. Maka di antara hadis ada nama hadis takriri. Nah, apakah semua yang dilakukan sahabat dan baik menurut mereka disahkan Nabi? Tidak. Berapa banyak sahabat berniat dan berbuat baik tetapi tidak disahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam menghafal doa saja ada sebagian satu kata saja salah, Nabi tidak sahkan. Satu kata saja yang tersalah, Nabi tidak sahkan. Kalimat wa nabiyyika diganti dengan wa rasulika. Rasul dengan Nabi maknanya mirip, ya kan? Iya, mirip. Kadang disebut Nabi, kadang disebut Rasul. Nabi kita, kan maksudnya kan Nabi kita ini. Wa nabiyyika allazi arsalta, diutukar oleh Bara' bin Azib, wa rasulika allazi arsalta, Rasul yang engkau utus. Tetapi la wa nabiyyika allazi
allazi arsalta. Apalagi membuat sesuatu yang baru yang tidak disyariatkan. Nah, dalil ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah dijadikan dalil oleh orang untuk menjadikan bid'ah hasanah. Kita katakan di dalam hadis ini sendiri terdapat dalil untuk menolaknya. Karena ini adalah bukti hadis takriri, sunnah takririyah. Andainya itu belum disebutkan Nabi dalam hadis sebelumnya. Tapi yang sahih, Nabi sebelumnya sudah mengatakan itu dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Abu Hurairah, di antaranya hadis Utsman bin Affan, dan semuanya hadis sahih dari Nabi SAW. Man tawadda'a fa ahsanal wudu, lalu dia berwudu dengan baik, thumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, di dalam salatnya tidak pergi kemana-mana, tidak pergi kemana-mana, hatinya tidak berkata-kata kecuali masalah salat. Kemudian illa ghufira dzambuh, kecuali diampuni dosanya. Kalau diampuni dosanya, kemana perginya? Ke surga. Berarti yang dilakukan Bilal yang baru atau mengikuti yang sudah ada? Itu yang sudah ada. Jadi kaum muslimin muslimat, semua dalil yang digunakan untuk mengatakan bid'ah, ternyata dalil itu membantah langsung bahwa itu adalah bid'ah. Wallahu musta'an. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, disinilah hebatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, karena bisa menjadikan sunnah itu menjadi benar-benar sunnah dan membantah hal-hal yang hanya mengandalkan logika semata dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Masuk waktu, baru satu riwayat. Begitulah Imam Syafi'i hebat. Ya, satu riwayat lama kita. Kalau beliau sementara aja, kita yang lama. Baik, kita dengarkan azan, nanti kita lanjutkan insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La hawla wa la quwwata. حي على الصلاة. La hawla wa la quwwata. حي على الفلاح.
La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha illallah. Salatu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Qala akhbarana Abu Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Qala ambana Abdurrahman telah menyampaikan atau menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Abi Hatim. Qala wa sami'tu Dubaisan, dan saya mendengar Dubais, bunyi Dubais, bunyi duta besar ya, Dubais ibn Humaid Al-Mulai. Dubais ibn Humaid Al-Mulai. Qala kuntu ma Ahmad bin Hanbal fil Masjid Al-Jami'. Saya pernah bersama Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu imam mazhab yang 4. Fil Masjid Al-Jami', di Masjid Jami'. Di mana? Suang. Ya, Masjid Jami' Suang kan? Nah. Hah? Mana dia? Di Baghdad. Masjid Jami' Baghdad yang dikenal dengan Jami' Al-Mansur. Jami' Al-Mansur. Famarra Husain yakni Al-Karabisi. Famarra Husain yakni Al-Karabisi, yaitu Husain ibn Ali ibn Yazid Al-Karabisi. Ini seorang fuqaha, seorang ahli fikih dan juga riwayat hadis. Cuman sayang manhajnya berubah dari manhaj ahli hadis menjadi manhaj ahli al-hadas. Nah, ahli kalam. Sehingga Imam Ahmad, Imam Ishaq, Yahya bin Ma'in dan imam-imam besar hadis mentahzirnya. Dia orang hebat, cuman terkena subhat, sehingga mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sabit dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yani marra Husain yakni Al-Karabisi faqala hadha yakni Syafi'i rahmatun min Allah li ummati Muhammad ibn Husain. Nah, lalu dia katakan, yakni Ahmad bin Hanbal mengatakan hadza, dia tunjuk Imam Asy-Syafi'i yakni Asy-Syafi'i rahmatun min Allah, menjadi rahmat bagi Allah li ummati Muhammad ibn Husain. Nah, menjadi rahmat bagi umat Muhammad bin Husain. Begini dalam naskah, wallahu alam siapa yang dimaksud, barangkali kesalahan cetak atau salah tulis. Rahmatun minallah li ummati Muhammad min Husain. Taib. Saya yang salah baca tadi, min Husain. Jadi Syafi'i ini menjadi rahmat bagi umat Nabi Muhammad min Husain, dari subuhatnya Husain Al-Karabisi. Awalnya orang tidak tahu, karena dia memang hafiz, thiqah, dalam meriwayatkan thiqah. Dan disitulah kelebihan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena Asy-Syafi'i sudah sering
munadharah dengan pendahulunya Abul Walid Al-Karabisi. Tonton masih ingat Abul Walid Al-Karabisi? Pokoknya keluarga Al-Karabisi ini muskilahnya di ilmu kalam ini. Padahal ayah mereka Abul Walid Al-Karabisi dulu sebelum meninggalnya mewasiatkan kepada anak-anaknya. Dia panggil seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, dipanggil anak-anaknya semua. Apa kata dia? Abul Walid Al-Karabisi ini pakarnya ilmu kalam dalam keluarga, dia tidak terbantahkan. Imamnya ilmu kalam. Apa menurut kalian ragu dengan ilmu saya tentang ilmu kalam? Mereka jawab, tidak. Semua ulama kalam di masanya tunduk kepadanya. Ini jauh sebelum lahir Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu, hal tasma'una li, mau tak kalian mendengar wasiat saya? Kalau bala. Lalu dia katakan, alaikum bi tariqi ashabil hadis. Kalian mesti ikut jalannya ahli hadis dalam berhujjah. Wa iyyakum wal kalam, dan jauhilah ilmu kalam ini. Berarti kalau ada ahli hadis juga ahli kalam, berarti masalah dengan ilmunya. Sebab antara ilmu kalam dengan ilmu hadis itu adalah ibarat air bertemu minyak. Ilmu kalam meragukan, ilmu hadis meyakinkan. Ilmu kalam menafikan dan ilmu hadis mengisbatkan. Makanya susah untuk disatukan. Maka setelah dia terpengaruh oleh ilmu kalam, setelah bertemu dengan Hafs Al-Fard, maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menhajarnya. Walaupun dia asalnya semajlis, sekawan dengan Imam Ahmad rahimahullah. Ya, sekawan dengan Imam Ahmad rahimahullah. Cuman dia menghadapi Syafi'i tidak mampu dia, karena Imam Syafi'i menguasai seluruh teori ilmu mereka yang mereka miliki. Sehingga tidak jarang pula para mutaakhirin, ilmu ulama mutakallimin mengatakan Syafi'i adalah ulama kalam. Kalau maksudnya dia menguasai ilmu kalam, iya. Menguasai ilmu kalam, iya. Tapi dia mengikuti ulama kalam, tidak. Ini kan sebagian awal-awal dulu mengatakan akidah Imam Syafi'i. Pertama dia katakan Syafi'i bukan ulama akidah, dia tidak paham akidah. Lalu kita katakan mustahil ya di generasi terbaik mereka meninggalkan akidah lalu belajar fikih saja, itu tak masuk. Sebab manhaj mereka waktu itu belajar al-iman qabla al-ilmi, beriman dulu sebelum berilmu. Masa tidak paham akidah? Akhirnya ayatnya sendirinya. Akhirnya akidah Imam Syafi'i sama dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau sama apa dek ke belakang beliau? Kalau sama, mana kodang Imam Syafi'i pada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Pada Imam Syafi'i. Jadi harusnya akidah Imam Syafi'i bukan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau memang akhirnya dicecili kosan itu tidak sama kosan dah. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sama, cuman bisa sama-sama. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Ahmad mengatakan Syafi'i ini rahmat bagi umat Muhammad dari subuhatnya Husain Al-Karabisi. Thumma ji'tu ila Husain. Lalu saya datangi Dubais ibn Humaid Al-Mulai. Dia katakan saya datang kepada Husain yang Al-Karabisi. Faqultu, ma taqulu fi Syafi'i? Bagaimana pendapatmu tentang Asy-Syafi'i? Faqala ma aqulu fi rajulin iftada'a fi afwani nasil kitab wa sunnah wal ittifaq. Ya, apa yang mesti saya katakan pada seseorang yang telah
yang telah memulai mengajarkan kepada manusia Alkitab, Sunnah dan Ijma'. Yani ibtada'a fi afwahin nas Alkitab wa Sunnah wal Ittifaq. Dia yang memulai orang akrab dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah dan ijma'nya para ulama. Ibaratnya lapaya awak kini dia berdakwahnya. Dahulu apanya awak je nya dianggung doang. Kini kalau ngaji tanyang deknya apa? Dalil. Itulah ibarat tu bodoh. Zaman dahulu pun lah nawun macam itu. Ahli kalam kalau bercakap dongon doang. Tapi ketika datang Imam Syafi'i rahimahullah, mulai orang bertanya, Ajusen, nama sawit dulu lebar dalilnya. Lainnya, lain itu wajah Quran, tidak masuk suara jin. Tak masuk suaranya. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi ujung wa huwas samiul basir. Tak masuk suara jinnya kan ya? Kan ya? Nah, badalilnya tidak. Ada hadisnya lainnya. Usawin dia hadis misalnya Allah mawjudun bilah, maka lay sahihnya lay sahih. Bahasa dicece ndak lo pula bahasa sanad dah. Ndak bahasa sanad berarti palsu. Kalau ada sanad palsu, akhirnya atau dia payah baca cerita dan lain payah baca cerita. Apalagi Imam Syafi'i hafal dengan ijma'nya para sahabat, ijma'nya para tabi'in, bahwa para ulama sahabat ijma' dalam masalah akidah ini. Dapat jawab dia cusen. Dapat. Minta maaf ada ya bang, minta maaf. Husain Al-Karabisi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat dijawab. Makanya kata apa dah sabut lainnya. Naam. Wa ma kunna nadri mal kitabu was sunnah nahnu walal awwalun hatta sami'na min asy-Syafi'iyyah al-kitab was sunnah wal ijma'. Dulu kami dan orang-orang lebih dahulu kami tidak tahu apa itu Alkitab was sunnah, sampai kami dengar Syafi'i membacakan itu kepada kami. Syafi'i menyebut kitab, sunnah dan ijma'. Maknanya adalah tertibul adillah itu didengar dari Imam Syafi'i. Kalau berdalil Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma'. Ini ta'sil ilmu yang pertama kali dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Bukan beliau melakukan, enggak, tapi membuat kaedah itu. Itu sudah ada di zaman Nabi SAW, para sahabat, Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Cuman menuangkannya dalam bentuk kaedah yang pertama kali adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hanya dengan kaedah ini maka buyarlah seluruh syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang selain orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Misalnya sekarang orang berijtihad dalam satu masalah hukum fikih misalnya. Ya, kalau bukan karena dalil ini, kaedah ini, banyak kita yang masya Allah mantap mengakui. Misalnya ada orang yang ingin merubah hukum zakat. Sapi berapa ekor, Ustaz? Sapi 30 ekor kolon cik. Kambing 40 kolon 2 acik. Alhamdulillah. Baik. Nabi telah menentukan itu. Urusan apa itu? Oh, tidak ada orang. Tidak ada, alhamdulillah. Masih jago. Untuk 5 di kolon. Anda abi tu lagi. Siku kambing nak. Jadi dan seterusnya. Jadi orang sekarang podo ya payah metong-metong kabau, metong-metong unta, metong-metong kambing, lebih elok
ditetapkan angka uangnya. Jalan? Jalan saya? Taib. Iya lo so kan? Nak lay adil. Nya kalau 5 kunto, berapa piti misalnya? Ambil 10 ekor kambing, berapa piti? 30 ekor kabau atau sapi, berapa piti? Tidak adilnya nyara. Tidak adil. Supaya adil, buat angko sama-sama. Nah, kalau kabau ambil 30 ekor, berapa piti? 20 kabau bang? Mak 20, 600 juta. Kambing ambil 10 ekor? Hah? 1 juta. 2,5 juta ya? 1 juta. Masa 1 juta mempunyai kambing, lah wajib zakat. Ekor sapi, nanti dulu 600 juta. Menurut mereka tidak adil. Kalau sampai tidak ada awak siko yang mengerti dan keadaan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi, ilai badalil, kan itu kan? Ilai badalil. Mana dalil dari Al-Quran? Itu tak bohongnya. Lalu sahabatnya Imam Syafi'i, Al-Quran menyebut wa minal an'ami, dari binatang ternak. Piti binatang ternak tu enggak? Hah? Piti binatang ternak enggak? Atau ternak tuyul? Allah musta'an. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mana sunnah? Tak ya tentu kan. Kemudian mana ijma'nya? Nah, kalau sudah ijma' ulama sejak zaman sahabat, tak boleh diungkai-ungkai jolecu. Jale? Nah, kalau acu nak buat agama baru, jen buat dalam Islam itu, buat jelah dilutan. Jale? Nah, jadi Imam Syafi'i yang menunjukkan itu. Tartibul adillah tadi. Kemudian beliau juga menunjukkan pada kita nanti dalam kalau kita pelajari lagi lebih menjauh, lebih mendalam dan jauh dari kitab beliau seperti Ar-Risalah. Beliau juga menunjukkan bahwa posisi sunnah dari Al-Quran. Kemudian dalil khusus tidak boleh dipakai untuk dalil umum. Dalil umum tak boleh dipakai untuk perkara khusus. Umum tetap dengan umumnya, khusus mesti spesifik dengan khususnya. Maka menjadikan dalil-dalil umum untuk perkara khusus adalah kekeliruan yang nyata. Di mana kita tahu? Setelah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu diakui oleh siapa tadi? Husain Al-Karabisi. Kalau tidak tak kecoh je banyak di nantarang. Masuk logika sudah cerdas, jawabannya mantap ya. Kenapa orang menilai? Ini sering orang menilai fatwa ulama, yang menilai itu bukan lebih ahli dari yang dinilai. Ketika ditulis dia makalah atau artikel tentang suatu masalah yang masyarakat suka, tapi Al-Quran dan Sunnah tidak mendukung, atau ijma'nya ulama tidak mendukung, lalu dinilai dia orang tidak pernah baca Al-Quran dan Sunnah. Ini solusi yang cerdas, tidak menyalahkan amalia orang lain. Bapak kan nyolang deh, nyubat tu aja tak tentu apa, kan tentu dan salah. Siapa yang tahu itu salah? Seperti Imam Syafi'i rahimahullah wa ta'ala tadi. Dan kesalahan Imam Syafi'i kalau ada, siapa pula yang tahu? Yang mengetahui sunnah lebih banyak daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi setidaknya tadi saya katakan, dulu para ulama hadis tidak mengetahui cara berdebat dengan ahli kalam, ahli logika itu, ahli ra'yi itu, sampai datang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehingga mereka pun harus tunduk dan angkat tangan kepada Imam Asy-Syafi'i. Di sini Imam Ibnu Abi Hatim menunjukkan kelebihan imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah yang menjadi penyelamat ilmu yang sebenarnya ada pada para ulama itu, tapi mereka tidak pandai menggunakannya. Seperti setangkas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Oleh sebab itu maka kita punya kepentingan besar menghidupkan warisan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau bisa dari kitabnya langsung. Tuh, sudah kok kitab
Kitab Cuman tak tamat pun tak masalah tu ya. Ya, canda kalau tengok-tengok umum, tak mana nak dulu ke? Atuk di sisi umum lah, memanglah tu kan. Ambo di umum sensitif bak nyuang, ilmu sensitif. Iya, adanya bu, ada rasa meninggal umur 51, sudah itu umur 52. Tu tanya Profesor kan Ustaz berapa? 53 jalan ke paknya. Sensitif Ustaznya. Iya, kalau seandainya itu permintaan itu yang dituliskan, apa boleh buat Ustaz ya? Tolong doa tahu ya. Mat, tolong doa mat. Nah, walaupun tak meniguai tak masalah. Nah, ya, ini meniguai lupa sudah itu. Nah, tapi selalu didoakan. Tapi contoh insya-Allah ada harapan. Ada harapan ya tuh. Ya tuh. Jadi pertahankan tuh sampai tamat itu baca kitab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau nak jen panjang mau nulis sampai mau waktu baca ikhtilaful hadis lah atau ahkamul Quran. Itu kau tengok semua mencopek, mana nan sana. Hah? Ikut 2 tahun deh. Itu tentu kalau lewat 53 berarti ada. Allah musta'an. Bagi jadwal tambah jadwal. Dibagi, maksudnya sekali sekali ke. Ya kau sih sampang sih capek tu. Apa itu? Masuk situ. Apa itu? Dipertimbangkan. Ini kadang-kadang tergantung pertimbangan permintaan kan. Nah, kadang-kadang bahasa pakai kitab Ustaz. Tapi nak nengok loh hafalan gitu. Allah musta'an. Ya tuh, terima kasih. Aduh Ustaz. Wal arsyil azim. Iya betul. Hasbiyallah la ilaha illahu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia baca tadinya. Iya, pagi dan termasuk doa pagi dan petang. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada yang nyambung tidak sahih? Menegaskan. Alhamdulillah. Terima kasih. Enggak insyaallah tetap. Jazakumullah khairan. Karena hasbiyallah wa ni'mal wakil itu adalah doa yang diandalkan oleh para anbiya. Dibaca oleh Yunus di perut ikan. Dibaca Ibrahim ketika masuk api. Dan dibaca oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud dalam berbagai keadaan. Itu karena itu adalah ayat atau doa tawakal sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat.
yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.